kami dari kelompok 3 akan menceritakan tentang kisah perumpamaan anak yang hilang dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan ini menceritakan tentang seorang bapak yang memiliki 2 orang anak. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, si bungsu meminta harta warisan yang sudah menjadi bagian si bungsu kepadanya, yang seharusnya diberikan saat bapaknya sudah meninggal. Setelah mendapat warisan itu, si bungsu kemudian menjual semua harta warisan itu. Dengan hasil penjualan harta dan warisannya, mereka pergi jauh untuk pergi ke luar negeri dan hidup berfoya-foya. Setelah mereka hidup berfoya-foya, akhirnya duit mereka berkurang terus-menerus. Ditambah lagi negeri mereka yang kesusahan karena kelaparan. Karena itu, ia memutuskan untuk bekerja kepada orang yang berada di sana. Lalu, ia pun diterima dan disuruh pergi ke ladang. Lalu ketika dia di ladang, ia disuruh menjaga babi-babi yang ada di situ. Saat bekerja, ia merasa lapar. Karena itu, ia lalu meminta belas kasihan kepada orang tersebut untuk meminta makanan berupa ampas yang diberikan untuk babi. Ia menjadi sedih dan timbullah rasa penyesalannya. Ia menyesal karena tindakannya yang meminta harta warisan dan pergi dari rumah ayahnya. Karena ketika ia di negeri itu, dia hanya bisa menikmati kebahagiaan sebentar saja, lalu menghidup melarat setelahnya. Padahal jika ia tidak melakukan itu, mereka tidak akan menderita. Setelah itu, ia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya, bukan untuk tinggal lagi, namun untuk bekerja dengan ayahnya. Dia berpikir pasti ayahnya tidak mau menerimanya lagi sebagai anaknya, karena apa yang sudah ia lakukan kepada ayahnya. Namun, kenyataannya di luar nalar. Ayahnya bukan hanya berlari dan menerima anaknya dengan gembira, tetapi ayahnya merayakan kedatangan anaknya dengan pakaian yang bagus, perhiasan-perhiasan, dan juga perayaan yang besar. Karena katanya, sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali, dan anakku ini telah hilang dan didapatkan kembali. Namun kakaknya tidak menyukai perlakuan ayahnya karena terlalu baik kepada si bungsu. Lalu kakaknya marah. Ia merasa iri karena setelah sekian lama ia bekerja kepada ayahnya, ia diperlakukan dengan tidak baik. Ayahnya tidak pernah memberinya uang untuk mengadakan pesta bersama teman-temannya. Tetapi ia datang dan menjelaskan bahwa ayahnya tidak pernah menutup mata atas semua yang sudah dilakukan untuknya, sehingga harta yang dimiliki ayahnya juga milik anak sulungnya. Bapaknya juga menyadarkan si sulung bahwa sepatutnya si sulung harus ikut bergembira bersama ayahnya, karena yang pulang adalah adiknya sendiri.